Selamat datang di channel Cerita Cinta, channelnya Cerita Cinta Romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Ternyata aku anak orang kaya. Bagian 110. Setelah Damon pergi, semua orang sangat menantikannya dan mulai berdiskusi. Terutama para gadis. Saking menantikannya seolah penggemar fanatik yang sedang menunggu kemunculan idola mereka. Fiona tanpa sadar ingin maju agar dapat perhatian tuan muda Smith itu. Jadi berkata lagi pada Lina. Lina, kamu makan di sini dulu ya, aku mau ke depan sebentar. Kalau tidak ibuku pasti akan mengomeliku. Kata Fiona sambil berjalan maju dengan gaun panjangnya. Hati-hati, jangan sampai jatuh. Lina tanpa sadar mengingatkannya. Oke. Suara Fiona berangsur-angsur menghilang di antara kerumunan. Melihat ini, Lina menggelengkan kepala tanpa daya. Dia tidak tertarik pada Tuan Smith ini. Dia sudah cukup puas memiliki Erwin. Tetapi Mary tidak berpikir begitu. Setelah lama mencari, Mary akhirnya menemukan Lina dan mengomelinya. Cuma tahu makan terus kamu. Coba lihat para gadis yang rebutan ke tengah panggung itu. Bahkan sepupumu saja dandan sangat cantik. Cuma kamu sendiri yang berpakaian seperti ini. Kamu pikir sedang jalan-jalan? Bu, kan sudah kubilang aku punya Erwin. Jangan coba-coba membujukku. Lina sedikit kesal dan ingin menghindar. Tapi Mary menangkap tangannya dan berkata dengan tidak puas. Tidak, jangan sia-siakan para cantikmu. Berdiri di sana dan tunggu tuan muda itu keluar. Aku yakin dia pasti akan melihatmu begitu keluar nanti. Aku tidak mau. Lina sedikit marah. Saat mereka berdua sedang berdebat, Lucas buru-buru datang untuk membujuk. Di sini sangat ramai. Apa yang kalian berdua lakukan? Ini sangat memalukan. Kalau Lina tidak mau, ya jangan dipaksa. Lucas masih berpikir bahwa Erwin sudah cukup baik dari lubuk hatinya. Lagi pula dia sudah mengambil banyak uang dari Erwin. Dan kebutuhannya juga banyak yang telah terpenuhi. Jadi dia telah merasa cukup puas kalau punya Erwin sebagai menantu. Menjadi manusia itu lebih baik merasa bersyukur dan puas dengan apa yang sudah dimiliki, bukan? Ayah tetap yang terbaik. Kalau mau, kamu kesana saja sendiri. Mana tahu tuan muda itu tertarik padamu. Aku dan ayah tidak keberatan. Lina mendengus pelan. Dasar gadis tengil ya. Berani mengolok-olok ibumu. Sini, kupukul kau. Mary marah dengan apa yang dikatakan Lina. Jadi mengangkat tangan dan ingin memukul. Sedangkan Lina hanya bisa tertawa sambil bersembunyi di belakang ayahnya. Sementara itu di sisi lain Erwin sudah tiba di kantor manajer umum Andy. Tidak hanya Erwin yang di sini, tapi Damon dan Andy juga. Kedua orang ini adalah rekan sendiri, jadi otomatis tahu identitas dan wajah Erwin. Tuan muda, pakaian dan topengnya sudah siap. Nanti akan kuperkenalkan seseorang pada tuan muda nanti. Kata Damon dengan hormat. Siapa? Erwin bertanya dengan penasaran sambil ganti pakaian. Jika Damon ingin memperkenalkannya, maka status orang tersebut jelas tidak biasa. Oswin, wali kota Bandung. Kali ini dia setuju untuk datang ke resepsi. Selain member muka, dia cuma mau berteman dengan tuan muda. Kata Damon dengan sedikit gugup. Karena takut tuan muda menolak untuk bertemu dengan wali kota. Oke, suruh dia masuk setelah aku ganti pakaian. Erwin berkata dengan ringan. Lagi pula jika dia ingin menetap di kota ini lebih lama, maka dia setidaknya harus memberi muka pada wali kota. Setelah mengatakan ini, Erwin menanggalkan semua pakaian muda. Kemudian mengganti pakaian bermerek internasional seperti kemeja putih, jas hitam edisi terbatas, celana panjang Inggris, dan bahkan sepatu kulit khusus. Dalam hal detail, Damon dan Andy telah menyiapkan banyak hal. Tuan muda, ini adalah jam tangan khusus eksklusif dari keluarga kerajaan Dubai, yang totalnya hanya ada 2 di dunia ini. Andy dengan hormat menyerahkan jam tangan bangsawan kepada Erwin. Kemudian Erwin bertanya dengan santai setelah memakai dengan penuh minat. Jam tangan satunya lagi dipakai siapa? Pangeran Dubai. Andy menjawab dengan hormat. Sudut mulut Erwin tersenyum setelah mendengar ini. Karena ini menjelaskan identitasnya sebanding dengan Pangeran Dubai. Bagus sekali. Aku sangat menyukai jam tangan ini. Erwin mengangguk dan berkata dengan puas. Hanya jam tangan semulia ini yang cocok dengannya. Setelah berganti pakaian, Erwin merias rambutnya sendiri. Begitu semua perawatan selesai, Erwin melihat ke cermin. Dan sosoknya menjadi orang yang sama sekali berbeda. Setelah ganti pakaian ternyata aku tampan juga. Erwin sangat puas dengan kondisinya saat ini. Kalau dia berdiri di depan Lina, sepertinya Lina sendiri bahkan tidak akan mengenalnya. Setelah mengatakan itu, Erwin memakai topeng putih yang telah disiapkan Damon.
Dia pakai topeng untuk menutupi wajah karena masih belum ingin mengungkapkan identitasnya. Panggil wali kota ke sini sekarang. Dia mungkin akan sangat berguna nanti. Baik Tuan Muda. Damon tidak berani meremehkan dan meminta wali kota untuk masuk. Begitu wali kota Oswin datang ke kantor manajer umum Andy di bawah kepemimpinan Damon, dia sedikit mengernyit saat melihat Erwin memakai topeng putih. Saudara Oswin, ini adalah Tuan Muda Smith. Karena banyak orang yang mengincarnya, jadi Tuan Muda hanya bisa menyembunyikan identitas untuk saat ini. Mohon pengertiannya. Bisa aku mengerti. Aku bisa mengerti. Lagi pula kamu adalah pewaris keluarga kaya top dunia. Pasti ada banyak orang yang menargetkan menyembunyikan identitas. Memang tindakan yang bagus. Oswin dengan cepat memahami pendekatan perlindungan dari Erwin. Dan juga setuju pada saat yang sama. Oswin tidak sombong kepada Erwin. Tapi sangat sopan kepada Erwin. Lagi pula Oswin hanya seorang wali kota. Jadi masih belum ada tekanan bagi Erwin untuk memusnahkan wali kota ini. Erwin juga mengucapkan beberapa kata sopan. Dan setelah mengobrol sebentar, Erwin bilang bahwa sudah hampir waktunya. Tuan wali kota, aku akan keluar sekarang untuk menyapa para bos bisnis itu. Atau mereka mungkin akan berpikir aku tidak datang. Seharusnya. Aku sangat optimis tentang aliansi bisnis dagang Erlin. Dan aku juga sangat mendukungnya. Hanya saja investasi dari distrik baru utara kota kuharap kamu bisa pelajari lebih banyak tentang itu. Oswin dengan cepat menyatakan sikapnya. Jika bisa berteman dengan pewaris keluarga Smith, maka itu akan menjadi bermanfaat. Distrik baru utara kota ya? Aku pasti akan berinvestasi di sana. Jangan khawatir wali kota. Erwin tersenyum ringan. Dia tidak menyangka ternyata Oswin mengincarnya karena mau dia berinvestasi di distrik baru utara kota. Tidak heran, wali kota begitu bersemangat saat melihatnya. Tapi begini tidak buruk juga. Erwin akan berinvestasi. Mau Oswin minta atau tidak. Kalau begitu terima kasih Tuan Muda Smith. Biarkan aku pergi bersamamu. Oswin sangat bersemangat. Pembangunan distrik baru kota Bandung dan promosi investasi selalu membuatnya pusing. Sekarang dengan adanya Tuan Muda Smith, maka tidak perlu khawatir tentang kekurangan investor lagi. Setelah mengobrol dengan Oswin, Erwin berkemas dan berjalan keluar dari kantor. Bersiap untuk bertemu dengan para bos lainnya. Damon, Andy, dan Oswin mengikuti dari belakang. Ya, ketiganya merupakan tokoh paling penting di kota Bandung. Tapi saat ini, mereka bertiga hanya bisa mengikuti Erwin, yang menunjukkan betapa mulianya identitas Erwin itu. Para bos bisnis di ruang tamu sudah tidak sabar menunggu kedatangan tuan muda kelas atas. Begitu juga dengan para gadis yang berdiri di dekat panggung. Sedangkan Erwin justru ingin melihat apa yang akan dilakukan Dema dan berencana untuk membongkar kebohongannya. Tak lama kemudian Erwin berjalan keluar dari koridor di belakang panggung dengan bergaya dan penuh kemewahan. Beberapa penjaga keamanan membuka jalan untuknya sambil diikuti ketiga tokoh penting di Bandung, yaitu Damon, Andy, dan Oswin. Kemunculan keempat orang ini menarik perhatian semua orang yang hadir. Lihat, itu Tuan Damon, Tuan Andy, dan wali kota. Di mana Tuan Muda Smith itu? Yang mana ya? Ah, jangan-jangan pria di depan dengan topeng putih itu adalah Tuan Muda Smith. Suara terdengar dari kerumunan. Tiba-tiba mata semua orang terfokus pada Erwin. Wah, sungguh aura yang kuat sekali. Bukan cuma ada penjaga keamanan yang buka jalan di depan, tapi juga diikuti 3 tokoh besar di kota Bandung. Sungguh menakjubkan. Tiba-tiba seorang gadis yang melihat kemunculan Erwin langsung terpesona. Jadi kayak berjalan saja tampan sekali. Bahkan tokoh besar seperti wali kota dan Tuan Damon saja bisa mengikuti dari belakang. Sungguh layak disebut tuan muda dari keluarga raksasa top dunia. Sayang sekali, wajahnya tak kelihatan. Tapi pakaiannya merek top dunia semua. Pengen sekali menikah ke keluarga yang super kaya seperti itu deh. Para gadis yang matre mulai berfantasi tentang menikah dengan keluarga kaya raya. Sehingga mereka bisa memakai pakaian dan aksesoris terbaik di dunia. Namun tidak seperti garis-garis yang tergila-gila yang mengejutkan para pengusaha atau bos bisnis. Adalah aura Erwin. Tuan Muda Smith ini bahkan memimpin jalan ketiga tokoh besar di kota Bandung. Sungguh pria sejati. Sudah jelas ini pewaris keluarga Smith. Siapa lagi yang bisa punya aura sekuat ini? Dengan adanya Tuan Muda, aliansi bisnis Bandung yang dipimpin oleh keluarga Regnersen dan keluarga Davis tidak akan mendominasi lagi. Lagi pula keuntungan yang diumumkan Damon barusan jauh lebih baik dari yang ditawarkan aliansi bisnis Bandung. Ah, benar. Sekarang kita tinggal tunggu.
untuk bergabung dengan aliansi bisnis dagang Erlin saja. Hanya melihat kemunculan Tuan Muda Smith, hampir semua bos dan pengusaha secara tidak sadar memutuskan untuk bergabung dengan aliansi bisnis dagang Erlin. Orang yang paling tidak percaya adalah Elsa. Ekspresinya bahkan menjadi semakin jelek. Ini mustahil. Dia tak mungkin mampu melakukan itu. Tuan Muda Smith ini jelas palsu. Benar, pasti palsu. Akan kubongkar kebohongan ini. Elsa sangat kesal. Dia adalah seorang talenta muda nomor 1 di kota Bandung. Jadi mana mungkin mengaku kalah begitu saja. Ketika Erwin berdiri di atas panggung, Elsa sudah tidak sabar lagi dan berdiri untuk bertanya. Tuan muda yang pakai topeng ini pasti seorang aktor yang disewa Dema. Jangan percaya, jelas itu tuan muda palsu. Kalau tidak, kenapa harus pakai topeng? Pada saat ini Erson hanya dapat mempertanyakan keraguannya. Jika tidak, kekuatan aliansi bisnis dagang Erlin akan semakin melonjak. Dan aliansi bisnis Bandung akan runtuh. Apa? Palsu? Banyak bos bisnis juga mengungkapkan keraguan ini. Ketika mata mereka melihat topeng putih di wajah Erwin, mereka tanpa sadar ikut curiga. Namun Erwin hanya mengangkat sudut mulut dan sedikit mengatur tenggorokan untuk perlahan mengubah suaranya. Lalu menjelaskan. Para hadirin yang terhormat, karena keluarga Smith kami bersaing dengan banyak orang sehingga aku selalu diawasi. Jadi untuk keselamatan diri aku menyembunyikan identitas dan memakai topeng. Aku harap kalian semua bisa mengerti. Alasan Erwin sangat bisa dimengerti. Lagi pula tuan muda dari keluarga super kaya top dunia pasti selalu diawasi oleh musuh tiap hari. Sehingga dapat dimengerti alasan tuan muda ini menyembunyikan wajahnya untuk melindungi diri. Namun Erson berteriak lagi. Alah, itu cuma pernyataan sepihak. Coba buktikan kalau kamu itu beneran tuan muda Smith. Kamu pasti seorang aktor dan penipu. Provokasi berulang kali oleh Erson membuat Erwin sedikit kesal. Tapi Erwin menjawab dengan sabar. Kamu tidak percaya ketiga orang di belakangku ini bisa bersaksi. Kalian bisa pastikan dengan ketiga orang ini. Tanggapan Erwin sudah sangat sopan. Kalau bukan di resepsi, pria yang provokasi ini pasti sudah ditonjok tinjunya. Karena ketiga tokoh besar yang bersaksi, otomatis kami akan percaya. Kerumunan dengan cepat bergema. Lagi pula tiga pria ini adalah orang-orang hebat di kota Bandung. Tak lama kemudian, Damon dan yang lainnya memastikan identitas Tuan Muda Smith secara singkat. Mereka membuktikan Tuan Muda Smith benar pewaris dari keluarga Smith dan memakai topeng untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. Kata-kata dari ketiga orang ini sangat berpengaruh. Dan dengan adanya kesaksian dari mereka bertiga juga membuat identitas Erwin tak perlu diragukan lagi. Namun Erson masih tidak menyerah dan menggertakkan giginya untuk melakukan upaya terakhir. Damon, Andi, dan wali kota bersekongkol untuk menipu kita semua. Jangan percaya, Tuan Muda Smith itu palsu. Erson masih belum berhenti. Erwin akhirnya marah, tapi justru Oswin yang maju duluan untuk menghardik. Erson, apa kamu meragukan kata-kataku yang sebagai wali kota? Dan juga sudah banyak yang melapor tentang aliansi bisnis Bandung yang terbentuk di atas paksaan terhadap para pengusaha untuk bergabung. Mereka semua dipaksa tanda tangan oleh para penjaga keamanan kalian. Kalau tidak, mereka tidak diperbolehkan untuk pergi. Jadi mulai sekarang, aku sebagai wali kota menyatakan aliansi bisnis Bandung kalian tidak sah. Oswin tidak ingin mengungkit tentang masalah ini pada awalnya. Tapi Erson ini sudah keterlaluan sampai meragukan kata-katanya di depan semua orang. Jadi mana mungkin dia tidak marah. Selain itu, Tuan Muda Smith juga sudah berjanji untuk berinvestasi dalam pembangunan distrik baru utara kota. Jadi ini adalah sebuah kesempatan yang tepat untuk memberi muka pada Tuan Muda Smith. Kata-kata penguasa kota langsung membuat Erson tertegun. Keringat dingin tiba-tiba mengalir di dahinya. Jika kontraknya tidak sah, para anggota aliansi bisnis dari Bandung akan sepenuhnya bebas. Dan keruntuhannya akan menjadi lebih cepat. Berakhir sudah. Erson memang pintar, tapi terlalu gegabah dan percaya diri. Hatinya tiba-tiba terasa dingin. Namun apa yang membuatnya lebih putus asa masih belum tiba. Damon tiba-tiba berdiri dan marah besar. Erson, aku tidak pernah mengundang keluarga Ragnarsson. Jadi bagaimana bisa kamu masuk ke sini? Petugas keamanan, usir dia. Begitu kata-kata itu keluar, 4 penjaga keamanan langsung mengepung dan menyeret Erson keluar dari ruangan. Tuan muda itu palsu, jangan percaya. Mereka bersekongkol untuk menipu kita semua. Erson masih saja melakukan perjuangan terakhirnya, tapi tidak ada yang mempercayainya lagi. Erson akhirnya dikeluarkan dari klub keuangan J. Kerumunan tiba-tiba menjadi tenang kembali, dan sekarang adalah saatnya bagi Tuan Muda Smith untuk tampil. Hadirin sekalian, semua industri di bawah kendali keluarga Smith akan kami lakukan secara bertahap.
bergabung dengan aliansi bisnis dagang Erlin. Jadi semua anggota aliansi bisnis dagang Erlin akan memiliki kesempatan untuk bekerja sama dengan industri speed kami. Selain itu, pelabuhan kota Wolwyn akan terbuka tanpa syarat khusus untuk para anggota. Sehingga bagi kalian berbisnis perdagangan luar negeri tidak perlu khawatir tentang ketersediaan pelabuhan sebagai alat transportasi impor-ekspor. Kemudian, aliansi bisnis dagang Erlin juga dapat bertukar informasi sesama anggota dan akan diadakan pertemuan tiap tahun yang akan dihadiri olehku secara langsung. Pernyataan Erwin membuat para bos bisnis tergiur dan ingin segera menandatangani kontraknya. Baiklah, bagi yang mau bergabung boleh langsung temui demo nanti. Tapi ada satu hal yang perlu kuingat. Bagi yang sudah bergabung dengan aliansi bisnis dagang Erlin, tidak diperbolehkan untuk bergabung dengan aliansi lain. Kuharap semua orang menganggap serius masalah ini. Erwin berkata dengan sudut mulut yang tersenyum, karena ingin menghancurkan aliansi bisnis Bandung saat ini. Akan kutandatangani. Seseorang langsung berteriak. Ya, aku juga. Dan pada akhirnya semua bos mulai mengantri satu persatu untuk menandatangani kontrak. Erwin mengangguk puas ketika melihat ini. Karena resepsi kali ini akhirnya tidak sia-sia. Dia menyerahkan kembali panggungnya kepada Damon dan turun dari panggung. Para gadis yang melihat Erwin turun langsung maju dan mengelilinginya. Beberapa penjaga keamanan dengan cepat menghentikan mereka, karena takut mereka akan melukai Tuan Muda Smith. Namun karena kerumunannya terlalu ramai dan bersemangat, jadi ada seorang gadis yang terjepit dan terdorong hingga jatuh. Awalnya Erwin tidak peduli, tapi gadis itu ternyata adalah Fiona. Gaun yang Fiona pakai sangat panjang. Fiona sendiri juga tidak pernah pakai yang sepanjang ini. Jadi karena kerumunan yang bersemangat tadi, kakinya secara tidak sengaja menginjak gaun panjangnya sendiri, dan seluruh tubuhnya langsung jatuh ke lantai. Dia juga diinjak-injak beberapa kali oleh gadis-gadis di sekitarnya. Dia berulang kali gagal saat berjuang untuk berdiri karena terlalu sempit dan terjepit. Dia merasa tak berdaya dan menyedihkan. Melihat ini, langkah kaki Erwin tiba-tiba berhenti. Kemudian tanpa sadar berjalan menuju tempat Fiona jatuh, karena takut Fiona terluka. "Minggir," kata Erwin dengan cemberut. Para gadis pada awalnya tidak sempat bereaksi. Mereka pikir Erwin datang kemari karena menyukai mereka. Tapi kata-kata Erwin yang dingin menyadarkan mereka. "Minggir, tidak lihat ada yang jatuh." Para gadis langsung membuka jalan. Fiona yang terbaring di lantai dengan tak berdaya. Bahkan tubuhnya sampai ada bekas jejak sepatu orang lain. Sungguh penampilan yang menyedihkan. "Kamu baik-baik saja?" Erwin mengulurkan tangan dan membantunya berdiri. Fiona hendak mengucapkan terima kasih, tapi terdiam karena kaget bahwa orang yang membantunya adalah Tuan Muda Smith. Wajahnya langsung memerah dan jantungnya berdetak kencang. Tuan Muda Smith dari keluarga super kaya ini membuatnya sangat gugup. "Gaun panjang ini tidak cocok untukmu. Lain kali jangan dipakai lagi." Erwin melepas jas hitam dan mengenakannya pada Fiona. Kemudian Erwin langsung pergi dengan anggun, karena takut ketahuan oleh Fiona jika tinggal lebih lama. Sedangkan Fiona hanya terpana di tempat, dan belum sempat bereaksi untuk sementara waktu. Dia tidak menyangka Tuan Muda Smith akan membantunya. Begitu bereaksi kembali, Tuan Muda itu sudah pergi. Dan Fiona hanya bisa memandang punggung Tuan Muda itu dengan pipi memerah yang tidak kunjung menghilang di wajahnya. Bersambung.